Halo teman-teman sekalian, kali ini mungkin videonya lain dari yang lain. Saya ingin berbagi cerita terkait channel Viral Bugis yang menghampiri 14.000 subscriber ya. Ya alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada para pelanggan atau subscriber channel Viral Bugis. Karena kalau bukan teman-teman, channel ini tidak mungkin sampai 14.000 subscriber. Ya, rasa syukur yang secara mendalam saya sampaikan kepada teman-teman. Oh ya, di samping teman-teman sibuk membuat konten, apakah konten musik, konten reupload dan semacamnya terus ditolak monetisasi, saya ingin berbagi kisah inspirasi kepada teman-teman agar kiranya tetap bisa mendobrak semangatnya sehingga tetap bisa membuat konten. Channel Viral Bugis bisa sampai termonet pada tahun 2020 itu berawal dari tahun 2019 dengan nama channel yang berbeda, namanya Calon Dokter. Jadi Calon Dokter ini ditolak monetisasi karena konten reupload film, ya film Warkop DKI. Jadi saya upload yang memang pada prinsipnya saya tidak tahu apa-apa, cuma ingin ngejar 1000 subscribe, 4000 jam tayang. Pas daftar monet ditolak. Saya frustasi berhenti main YouTube. Tiba di tahun 2019 akhir, ya taruhlah 2020 awal ya, saya iseng-iseng buat konten musik, lirik musik tapi versi lagu daerah yang cover ya, yang kemudian saya jadikan videonya slideshow foto-foto cewek kekinian. Alhasil istri saya tahu tentang itu, dan ya sebagai suami kan kita tahu bahwasanya oh istri kita lagi cemburu nih, seperti itu. Jadi tapi semata ingin buat nge-view, cari view ya. Yang namanya usaha pasti ada kerikil-kerikil di jalan ya, kayak gitu. Nah, subscriber sudah memenuhi ya teman-teman ya, tapi jam tayang pada saat itu masih jauh sekali. View memang banyak. Alhasil terus terang Viral Bugis saya menyisihkan uang tanpa sepengetahuan istri pada saat itu untuk membeli jam tayang ya di layanan orang lain. Nah, sebelum Viral Bugis membuka layanan sendiri ya. Jadi itulah dasar kenapa Viral Bugis membuka layanan, karena sudah ada bukti jadi channel Viral Bugis juga. Jadi gitu. Nah, mutlak jam tayangnya saya ambil dari sana. Dan termonetisasi di awal bulan 2020, di awal tahun 2020 ya. Tahun 2020 ya. Iya, pokoknya tahun 2020 lah. Nah, setelah itu mengumpulkan $10 pertama. Terus terang cepat ya, kalau menggunakan konten musik cepat sekali naik view-nya, cepat. Jadi banyak peminatnya. Tentu teman-teman mungkin sadar sendiri ya. Nah, di situ saya kemudian sesekali membuat konten musik, kemudian lagi ngambek-ngambeknya dengan istri ya. Artinya tidak mensupport baik karena foto cewek-cewek tuh kayak gitu slideshow. Tapi kan interestnya tinggi ya. Nah, kemudian saya berpikir bagaimana kalau misalkan saya banting setir, sesekali saya membahas tentang video reupload. Nah, di situ ternyata direspon baik, tapi bukan datanya dari subscriber saya, sumbernya dari penelusuran YouTube, bukan dari rekomendasi teman-teman. Nah, di sini tentu saya mulai banting setir, membuka peluang bagaimana caranya istri saya senang. Dan saya juga senang ber-YouTube. Oke. Jadi saya kemudian membuat konten YouTube, pembahasan YouTube. Pada saat itu saya cuma melihat channel dari Hairun Nisa yang 1 juta subscriber dan Denjici ya. Cuma 2 orang itu ya. Saya termotivasi, saya melihat Denjici membuat buku, kemudian Hairun Nisa membuat video. Hairun Nisa itu kan kalau saya tidak salah dia konten awalnya makeup ya, tapi karena membuat konten bagaimana menyetel channel YouTube agar bisa rame, itu viewnya sampai 1 juta pada saat itu. Nah, saya kemudian membuat konten reupload. Alhasil sekarang viewnya itu sampai
ratusan juga kali ya, nggak salah. Pada saat itu juga Gondrong Labanan lagi trending ya. Jadi di situ awal mulanya saya membuat, tapi ini bukan mencontoh ya teman-teman ya. Saya tidak mencontoh, jadi saya membuat konten berdasarkan apa kebutuhan itu ya. Jadi pikiran saya apa yang dibutuhkan saat ini. Ternyata setelah saya membandingkan antara potensi musik dan potensi penelusuran reupload, ternyata reupload juga lagi trending pada saat itu ya. Tapi musik saya mau pertahankan, tetapi istri saya hatinya tidak senang. Jadi lebih baik saya mengorbankan itu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih ya. Ternyata saya bisa, teman-teman bisa melihat sekarang sesuatu yang lebih itu yang seperti ini ya. Yang namanya pengorbanan pasti ada konsekuensi dan pasti akan ada hasil yang akan didapatkan, seperti itu aja ya. Kalau misalkan teman-teman tertimpa suatu musibah atau masalah, yakin dan percaya akan ada pelangi yang indah di baliknya, seperti itu. Nah, jadi awal mula channel Viral Bugis memang untuk konten reupload view-nya banyak, tetapi untuk penghasilannya minim. Nah, awal mula gajian itu 2021. Jadi penghasilan itu masuk, kan tadinya konten musik berhenti ya, jadi stuck. Jadi tidak langsung nambah tuh, $100 sudah ada, pin sudah ada, tapi stuck di situ teman-teman. Jadi kemudian dari $100 itu konten reupload saya kemudian membahas sesekali konten musik. Di situ ternyata direspon baik juga. Jadi sesekali teman-teman cek analitiknya ya. Jadi cek analitik per 28 hari apa sih yang disukai penonton kita. Jadi penonton itu adalah subscriber kita. Nah, setelah saya cek di situ, ternyata mereka kegunaannya konten reupload. Saya sekali membahas konten musik, dan di tahun 2020 Agustus sudah hampir 1.300.000 teman-teman ya. Kalaupun memang terlampau beberapa bulan masuk sekian-sekian, tapi pencairan minimum kan 1.300.000. Hingga sampai tahun ini, alhamdulillah setiap bulan saya selalu gajian. Paling tinggi gaji Viral Bugis yaitu 2.100.000 teman-teman ya, tembus 2.100.000. Jadi jangan melihat dari view-nya, tetapi lihat dari retensi penontonnya. Kenapa saya bilang begini? Karena ada video saya yang view-nya cuma 5.000, penghasilannya kok 2.000. Ada video saya yang view-nya 3.000, penghasilannya kok 14.000. Jadi macam-macam ya. Jadi jangan melihat dari view-nya. Kemudian bagaimana cara membuat konten yang baik dan benar adalah teman-teman tentu harus banyak belajar dulu, melihat penelusuran YouTube, pencarian. Jika memang teman-teman interest tentang konten musik, banyak-banyaklah nonton pembahasan tentang musik agar kedepannya tidak salah. Tapi saran saya, nggak apa-apa teman-teman gagal saat ini, tapi pasti akan berhasil kedepannya. Artinya gini, pelajaran yang paling berharga adalah pengalaman. Nah, ketika kita sudah mengalami, tentu kita sudah menyadari seperti itu. Sama halnya saya 2019, saya tidak tahu apa-apa, tetapi setelah saya mendalami, menyadari dan mengalami, saya mulai sadar bahwa ternyata ini kan di YouTube kan itu masih 50-50, nggak tahu penjelasannya seperti apa. Nah, jadi teman-teman harus mengecek betul apa sih yang diinginkan penontonnya. Jadi sebagai langkah awal ketika teman-teman baru terjun di dunia YouTube, kalau saya sih sarannya buat aja mind mapping ya. Jadi pertama paling urgent tentukan target kita. Jadi target kita itu misalkan saya inginnya konten anak-anak, tapi anak laki-laki. Nah, kalau konten anak laki-laki kan paling senang itu mobil-mobilan, pesawat. Teman-teman list aja dulu semua. Setelah itu teman-teman buat dalam bentuk mind mapping. Kalau memang menemukan hasil dari mind mapping itu, menemukan bahwa mencari mobil anak, mencari mainan, kemudian mobil-mobilan, pesawat terbang, teman-teman bisa membuat itu semua ataukah menggambar. Dan ketika misalkan teman-teman sudah mengupload semua video-video seperti itu, kemudian teman-teman kembali mengecek analitiknya. Kalau saya tidak salah, update analitik itu setiap per 48 jam. Tapi hasil yang terbaik itu 4 hari bisa dimaksimalkan dilihat. Nah, di situ kita bisa lihat reaksinya. Apa sih yang tertinggi? Ketika teman-teman sudah melihat yang tertinggi, nah silakan fokus ke konten itu. Nah, itu salah satu trik saya untuk membaca algoritma ya. Kalau sekarang kan trendingnya namanya algoritma. Nah, jadi
berkat dari YouTube itu, memang sih saya membuat YouTube itu sebagai sampingan ya. Alhamdulillah setiap bulan itu saya rata-ratakan aja 1.500.000 per bulan ya teman-teman ya. Kalaupun ada yang tinggi ada yang rendah, tapi rata-ratanya 1.500.000 per bulan. Setidaknya ini bisa membeli kebutuhan anak saya ya. Kalau misalkan kebutuhan istri kan ada dari penghasilan utama saya kayak gitu kan seperti itu ya. Tapi ada beberapa kreator yang selalu japri ke saya, kan kita punya kelas ya, kelas YouTube. Teman-teman yang penasaran ada di deskripsi di bawah ini ya. Jadi banyak kreator bertanya gini, Bang ajarin saya dong, karena saya ini di PHK, istri saya begini, orang tua saya sakit, ingin ngebahagiakan orang tua dan semacamnya. Sebenarnya itu semua adalah motivasi yang teman-teman bisa backing untuk jadikanlah motivasi atau yang teman-teman dapatkan itu sebagai kekuatan dalam ber-YouTube. Karena begini, ketika teman-teman ber-YouTube tapi setengah-setengah, maka hasilnya pasti setengah-setengah. Tetapi ketika teman-teman maksimal, seperti halnya Denjici, Hairunisa, mereka itu maksimal, maka hasil yang didapatkan pasti maksimal juga. Seperti halnya Viral Bugis yang setengah-setengah, maka sampai saat ini masih setengah-setengah juga. Kalau saya tidak salah, subscriber saya tahun lalu itu sekitar 4.000 ya. Tahun ini sudah menghampiri 14.000. Jadi 12 bulan 10.000 subscriber penambahan ya. Jadi pada prinsipnya seperti itu. Kalau memang teman-teman niatnya ingin untuk ngebahagiakan seseorang, mulai dari kerja keras dan usaha yang dari sekarang. Jangan pernah merasa bahwa video saya nggak ada yang nonton nih, video saya jelek nih, kemudian saya malu dengan facecam ini. Jadi saya sih berpikir begini, saya mah dengan Denjici ya, buat aja konten, rekam aja konten, edit aja, sebagus apapun, sejelek apapun, serahin aja ke YouTube. Sisa siapa yang nonton, bagaimana minat mereka, terserah mereka, kan seperti itu. Yang penting kita sudah menyalurkan ide kita ke situ. Lambat laun, seiring berjalannya waktu, kita bisa memperbaiki step by step. Karena masukan-masukan itu bisa ditemukan dari beberapa penonton. Sama halnya Viral Bugis, kalau teman-teman cek video pertama, saya bahkan malu sendiri lihat sampai sekarang. Tapi saya nggak hapus, saya pertahankan, karena itu merupakan awal mula dari perjalanan YouTube saya. Nah, jadi tidak ada orang bisa sampai ke puncak tanpa melewati lembah yang curam, gunung yang tinggi, jalan yang berbatu-batu. Kalau misalkan teman-teman ingin sampai ke atas, tentu harus melewati itu semua. Jadi buat teman-teman sekalian, sharing saya seperti itu. Kalaupun memang teman-teman ingin berbagi sharing juga terkait tentang YouTube, bisa di kolom komentar di bawah ini. Tentunya mention aja Viral Bugis, nanti saya kunjungi channelnya. Dan buat teman-teman sedikit informasi, kita punya kelas langganan YouTube bertarif 19.900 per bulan, dan teman-teman bisa berhenti kapan saja. Itu di deskripsi video di bawah ini, teman-teman bisa join. Banyak hal yang bisa didapatkan, salah satunya review konten, bimbingan, kemudian daftarkan monetisasi. Dan teman-teman juga ada yang berprinsip seperti ini, ngapain monet duluan kemudian penonton kita nggak ada. Kalau saya sih berprinsipnya seperti ini ya, kalau kita sudah monet, kita sudah memiliki modal dasar. Apapun yang kita buat, satu orang yang nonton, dua orang yang nonton, mereka sudah lihat iklan, dan itu suatu kebanggaan buat saya, buat kita semua ya. Jadi ketika teman-teman sudah monet, teman-teman bisa fokus membuat, menentukan interestnya apa dengan mind mapping tadi. Kemudian teman-teman bisa menghasilkan banyak penghasilan dari itu. Prinsipnya tadi, tidak ada jalan yang mudah untuk teman-teman sukses. Pasti banyak cobaan yang teman-teman lalui, dan yakin dan percaya ke dalam dirinya bahwasanya semua itu pasti akan dilewati. Seperti itu aja ya yang bisa saya sharing. Mudah-mudahan nanti di sesi atau di kesempatan lain saya bisa berlama-lama ngobrol dengan teman-teman. Buat teman-teman sekalian yang baru nongol atau baru temui channel Viral Bugis,
Jangan lupa di subscribe juga ya, soalnya silaturahim itu penting. Oh iya, ada satu hal yang ingin saya sampaikan buat teman-teman yang masih nonton durasi terakhir ini. Untuk sub-sub sebenarnya itu boleh saling berkunjung, tidak ada spam sebenarnya. Spam itu berasal dari akun yang tidak aktif. Kayak gini ya, Viral Bugis subscribe ke channel si A, tapi ternyata si A itu pakai akun fake. Nah itu akun fake itu, kalau akun fake itu jarang nonton YouTube, jarang dibuka, itu namanya akun spam, seperti itu ya. Nah, seperti itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, salam.